Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast apa namanya? Nggak ada briefing. Trio Ubur-Ubur. Di sini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan SDM yang akan dibawakan oleh materi kita yang cantik-cantik. Di sini ada Pony, ada Mai, dan ada Diva. Nih, kok Oke. Tanpa basa-basi yang lama, kita mulai langsung aja ya. Untuk pemateri pertama, silakan. Tentang apa sih itu pelatihan dan pengembangan SDM itu? Okay, before we start the topic, we have some disclaimer. We're so sorry about the video quality and the background noises. We hope you guys still understand and enjoy our video. Thank you. Ya, jadi sebelum masuk ke materinya, kita otomatis perkenalan dulu ya sama apa yang akan kita bawakan. Jadi, proses pelatihan ini sendiri ditujukan untuk suatu sumber daya manusia yang sudah kita dapatkan dengan tujuan mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi yang mereka miliki gitu. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Mei. Selanjutnya itu pengembangan. Kalau pengembangan sendiri itu untuk meningkatkan kualitas seorang individu. Itu kalau nggak salah ibaratnya kita sudah dapat pelatihan dari sebuah pelatihan gitu, kita akan dari proses pelatihan itu kita akan mendapatkan ilmu yang baru dan ilmu yang itu akan kita kembangkan agar menambah kualitas individu dalam melakukan sebuah organisasi atau MSDM untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Jadi intinya pelatihan dan pengembangan itu sendiri adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam berorganisasi atau dalam suatu perusahaan. Pelatihan dan pengembangan SDM ini bertujuan untuk membantu karyawan agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Oke, berarti antara pelatihan dan pengembangan itu bersinambungan berarti kan? Iya. Nah, tujuan pelatihan dan pengembangan SDM itu apa sih? Kalau tujuannya itu ada meningkatkan kemampuan seseorang. Jadi setelah kita mendapatkan pelatihan dan juga dari pelatihan itu sudah kita kembangkan, itu akan meningkatkan kemampuan seseorang individu dalam melakukan pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Selain itu juga ada kepentingan dalam organisasi itu. Jadi setiap organisasi itu kan tidak mungkin kalau membuat sebuah usaha itu mempunyai karyawan yang tidak mendapatkan apa-apa gitu, misalkan tidak mengetahui apa. Dari situ mereka membuat pelatihan untuk meningkatkan kualitas individu atau karyawannya dalam sebuah perusahaan. Oke. Kan tadi udah membahas tentang definisi ya, tujuan pelatihan dan pengembangan itu. Sekarang kan apa sih perbedaan antara pelatihan dan pengembangan itu menurut kalian? Kalau perbedaannya itu kalau perbedaannya itu pelatihan ini melatih dalam untuk meningkatkan suatu jabatan. Misalkan dalam organisasi itu mereka jabatannya itu perlu dilatih gitu. Kalau pengembangannya itu mereka melatih suatu karyawan itu dalam jangka waktu yang panjang gitu. Melatih, mengembangkan dalam sebuah perusahaan itu si karyawan ini harus mengembangkan setiap apa yang dia dapat dari pelatihan itu dalam waktu jangka yang panjang, sedangkan kalau pelatihan itu dalam jangka waktu yang pendek untuk si karyawan ini. Nah, kan udah dibahas itu perbedaan. Terus bagaimana proses seorang karyawan itu mendapatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Jadi untuk proses
dalam pelatihan dan pengembangan ini sendiri ada beberapa tahap ya, jadi nggak sekaligus. Tentunya tahap-tahap ini itu diperuntukkan biar mengerucutkan hasil agar kita dapat yang maksimal. Jadi kan ibaratnya kita belajar nih, nggak mungkin kan kita langsung masuk kuliah, harus ada pendidikan sebelumnya gitu. Jadi yang pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan. Jadi kita harus tahu nih sebelum pelatihan itu dibuat, pelatihan ini itu ditujukan untuk apa. Kita butuhnya pelatihan ini, prospeknya ke depannya akan menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan kita atau hanya pada satu pihak. Jadi kita analisis dulu nih kebutuhan kita tuh seperti apa. Jadi umpamanya kita udah mengadakan sebuah pelatihan tersebut, orang tuh jadi tahu, oh setelah aku keluar dari sini, ekspektasiku aku akan bisa lebih melakukan ini dan itu gitu. Lalu yang kedua adalah desain program pelatihan. Nah, ini juga penting karena setelah kita tahu tujuan kita membuat sebuah program pelatihan untuk apa, kita juga harus mendesain gimana agar program tersebut itu tuh efisien dilakukan dan hasilnya juga bisa dirasakan setelah proses pelatihan tersebut selesai. Lalu setelah itu adalah implementasi pelatihan. Implementasi pelatihan ini adalah pelaksanaan program yang sudah kita buat itu. Contohnya workshop dan lain-lain kayak gitu. Terus habis itu setelah pelatihannya selesai, kita harus melakukan evaluasi pelatihan. Jadi setelah serangkaian yang kita lakukan kayak planning kita untuk membuat pelatihan tersebut, terus habis itu gimana desainnya, gimana saat kita eksekusi, kita evaluasi di sana. Kalau umpamanya pelatihan tersebut menghasilkan apa yang menjadi tujuan kita, berarti bisa buat gimana ya, kayak dasar ke depannya lagi. Berarti next time kalau kita emang buat standarnya di sini nih, kita harus buat yang lebih bagus gitu. Dan untuk evaluasi juga, umpamanya ada kekurangan, kira-kira yang perlu diperbaiki ke depannya apalagi sih gitu. Terus setelah itu pengembangan karir. Nah dari sini biasanya setelah proses pelatihan itu selesai, kita bisa jadi tahu nih kayak ternyata setelah dilakukan pelatihan aku nih berkembang banget, aku nih jadi lebih bisa melakukan ini dan itu. Terus habis itu banyak kemampuan-kemampuan yang diasah gitu kan. Jadi kita bisa ngeliat nih dengan kemampuan yang kita miliki sekarang, ada nggak sih karir-karir yang bisa kita kembangkan dengan skill yang kita miliki. Kalau umpamanya enggak, ya berarti pelatihannya itu tuh belum lancar, harus kita ambil pelatihan lagi atau kita coba pelatihan yang lain gitu. Oke, ketika kalian jadi HRD atau manajer kan di perusahaan, nah, metode apa sih yang kalian gunakan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan-karyawan kalian? Nah, untuk metode ini sebenarnya ada banyak ya, cuma yang paling basic dilakukan itu tuh adalah in-house training, terus outbound training sama experiential training. Jadi training-training tersebut itu tuh berbeda, ada yang di tempatnya, ada yang di dalam kegiatannya. Terus jangka waktunya juga tergantung sama program dan proses yang kita pilih. Untuk metode ini pengaplikasiannya ini tuh tergantung sama kebutuhan kita, makanya analisa yang dilakukan saat proses tersebut itu tuh penting banget karena tadi kita harus tahu tujuan kita untuk membuat pelatihan itu kemana arahnya. Nah, tadi kan udah membahas tentang perbedaan dan segala macam. Siapa aja sih yang mendapatkan pelatihan dan training itu? Sebenarnya untuk siapanya ini tergantung dulu ya. Soalnya dari kecil pun kita juga sebenarnya udah dilatih. Kalian fun fact nih ya, sebenarnya pernah nggak ikut pramuka? Nah, pramuka itu juga salah satu contoh dari proses pelatihan ini. Kita dilatih untuk bonding satu sama lain, mengerjakan persoalan. Kan kayak dulu pasti kalau di pramuka tuh kita dijadiin satu kelompok, satu regu gitu kan. Terus kita misalnya dikasih sandi ini, sandi itu, kita suruh menyelesaikan kelompok mana yang paling cepat atau kelompok mana yang benar. Nah itu biasanya kan bisa kita
bacalah kalau umpamanya oh ternyata dari outbound ini tuh kita kenal karakter orang. Contoh umpamanya pasti ada dong salah satunya yang lebih memimpin teman-teman lainnya, atau yang salah satunya lebih pinter di ini di itu. Jadi apa ya, pelatihan ini dengan metode-metodenya itu kayak selain memberikan kita ilmu baru, kita juga lebih tahu karakter dan kecenderungan kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kayak umpamanya yaitu tadi, kalau di pramuka ada yang lebih leader gitu, berarti ya emang orang ini bisa diberikan tanggung jawab untuk menempati posisi yang tinggi di sebuah organisasi dan sebagainya. Itu dari yang paling kecil ya. Nah setelah umpamanya dari SD kita udah dapet kayak gitu, otomatis di dunia-dunia tingkat-tingkat pendidikan yang lebih lanjut ataupun di organisasi yang lebih besar kita juga bisa mendapatkan itu. Jadi untuk kalangannya itu luas banget, bisa murid, bisa keluarga juga punya proses kayak gini. Kan ada juga parenting itu kan juga melatih kayak sense kita untuk menjadi orang tua, dan kayak gimana ya, latihan-latihan seperti ini kan tujuan dan kalangannya kayaknya bisa diambil sama siapapun gitu, tergantung pelatihan apa dulu. Ya karena ini kan di ruang lingkup MSDM ya, sebenarnya yang disampaikan Diva itu benar, cuma ada tambahan kalau misalnya di ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang mungkin yang terlibat ya manajemen perusahaan tersebut, terus HRD, HRD itu Human Resource Development, terus instruktur pelatihan itu tersebut kayak seperti yang udah dijelaskan sebelum-sebelumnya, itu kan kita juga butuh trainer ya, trainer yang ahli dalam bidangnya, terus juga peserta training itu sendiri, jadi kayak karyawan perusahaan yang mungkin sekiranya butuh pelatihan dan development itu tersebut. Oke. Pastikan setiap pelatihan dan pengembangan itu ada manfaatnya kan. Nah, apa sih manfaat pelatihan dan pengembangan itu bagi perusahaan? Nah, manfaatnya banyak ya. Soalnya kan memang ini suatu hal yang positif untuk ningkatin kemampuan para karyawan. Cuman salah satunya itu kayak peningkatan produktivitas karyawan, itu mungkin mereka bisa jadi lebih produktif setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan ini. Terus juga mereka tahu skill baru mereka mungkin yang sebelumnya mereka belum tahu gitu. Terus juga peningkatan loyalitas karyawan terhadap perusahaan gitu. Oke. Nah, tadi kan Boni kan membahas kita butuh seorang pelatih ya. Nah, apa saja sih lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu? Nah, kalau di Indonesia tersendiri yang paling banyak disoroti itu ada 3. Yang pertama itu ada Outward Bound Indonesia atau OBI, itu lembaga pelatihan kerja yang organisasinya dengan standar global untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Terus yang kedua itu ada Public Leadership, itu ada lembaga pelatihan kerja, perusahaannya bergerak di bidang pelatihan, konsultasi, dan coaching yang didirikan pada tahun 1999 oleh Farid Poniman. Jadi kalau yang Public Leadership ini lebih ke mengajarkan kayak dari sistem coachingnya tersebut, jadi dia bisa mengajarkan kepada intinya lebih banyak dalam bicara lah gitu. Nah terus yang ketiga ini adalah HEX Indonesia, ini pelatihan yang berfokus pada edukasi, terus pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan metode eksperimental, jadi eksperimen sebagai media belajar pembelajaran. Nah eksperimental ini akan dibahas, aku sekalian bahas aja ya. Nah, jadi experimental learning ini atau yang fokus utama yang di lembaga HEX itu pembelajaran pengalaman, suatu metode pembelajaran yang menggabungkan antara teori sama praktek yang dilakukan secara langsung. Jadi metode ini tuh bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dan pemahaman melalui pengalaman yang dialami oleh individu. Kan kalau menurut saya ya, manusia itu kalau kita belajar, kalau cuma sekedar teori ya pasti cuma masuk terus kita lupa. Nah kalau dalam pengalaman, aku yakin sih banyak banget orang yang bisa belajar dari pengalaman gitu. Jadi mereka lebih cepat nangkep kalau udah praktek gitu.
Nah, terus beberapa contoh menggunakan metode eksperimental ini antara lain kayak outbound training, terus role play, sama ada team building. Nah, itu ada simulasi bisnis juga. Jadi kalau outbound training ini kayak suatu kegiatan yang kita dilakukan itu di luar lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama tim, mengembangkan kepercayaan diri, terus meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan. Kalian pernah nggak sih outbound Ya, gitu? Pernah kan ya? kayak yang pramuka itu tadi. Iya, Terus betul. Jadi kayak kalau pramuka kan itu sering outbound gitu ya, pergi ke hutan, kemana gitu. Terus kalau gereja mungkin juga ada tuh retreat, itu ada outbound. Nah, terus ada role play, itu adalah suatu kegiatan yang melibatkan peran-peran tertentu yang harus dimainkan oleh individu, sehingga individu dapat memahami situasi yang berbeda dan belajar bagaimana cara menghadapinya. Contohnya kayak aku misalnya di perusahaan itu posisi aku sebagai admin. Nah, sedangkan Mei sama Diva misalnya kayak Diva manager atau Mei bagian asisten. Nah, kayak kita bertukar posisi. Jadi kita tahu bagaimana aku jadi posisi Mei jadi posisi aku, Diva jadi posisi aku, atau sebaliknya gitu. Jadi itu yang disebut role play. Nah, terus ada simulasi bisnis. Nah, suatu kegiatan yang melibatkan simulasi situasi bisnis yang nyata, sehingga individu dapat belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dalam situasi tersebut. Ini contohnya kayak sama kayak sebenarnya sama sih, kurang lebih sama role play tadi. Cuma kayak aku misalnya admin di toko nih, di tempat aku kerja aku kan admin. Cuman kadang aku ke kasir, jadi aku tahu gimana situasi di kasir tersebut. Jadi kayak apa yang harus aku lakukan, keputusan apa yang aku ambil itu harus aku tahu gitu loh kalau aku posisinya di sana. Nah, itu disebut sebagai simulasi bisnis ya, namanya simulasi ya, mencoba. Terus ada terakhir itu team building, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama tim, mengembangkan kepercayaan diri, serta meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi konflik. Team building ini lebih ke pelatihan satu tim sih, kayak kalau di perusahaan-perusahaan pasti ada terbagi kan beberapa tim gitu, kayak kamu tim ini, kamu tim itu. Nah, biasanya itu per tim itu dibuat pelatihan team building. Oke, terus setiap sesuatu kan ada orientasi kan. Nah, orientasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu apa sih? Saya mau jawab. kan ibu kesemutan. Oke, aku mau jawab ya. Ya. Nah, kalau orientasi pengembangan SDM dan pelatihan ini tuh pada karir dan pelatihan diri. Kenapa gitu? Jadi setelah pelatihan ini dilakukan, kita tuh bisa mencapai kualitas diri kita yang baik. Terus sedangkan pelatihan SDM biasanya akan berorientasi pada sebuah bidang di mana para peserta pengembangan ini akan dibantu mengembangkan keahlian pada bidang tertentu. Oke. Tadi kan kita udah membahas tentang definisi, terus manfaat, terus siapa aja yang terlibat dan orientasinya juga. Contoh-contoh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu apa aja gitu? Nah, ini udah seperti yang disebutin tadi ya, experimental learning tadi, terus role play, simulasi bisnis, team building. Nah, terus ada juga itu jenis-jenis pelatihan dan pengembangan yang belum aku sebutin ya mungkin tadi. Itu yang pertama cross functional training. Jadi cross functional training itu kayak sebenarnya kurang lebih itu sama kayak role play. Kita dari divisi ini mencoba pekerjaan dari divisi ini, tapi nggak mengurangi pekerjaan utama kita gitu. Jadi kita dapatlah skill baru gitu. Nah, terus yang kedua itu ada retraining. Retraining itu pelatihan ulang sumber daya manusia. Mungkin sebelumnya sudah mengikuti pelatihan, itu bakal di recall lagi memorinya. Jadi di pelatihan ulang sehingga mereka bisa meningkatkan skill mereka. Terus ada team training, pelatihan tim. Pelatihan tim ini pelatihan tim itu apa ya? Pelatihan. Tim training ya. Jadi tim training ini sebuah tim, bukan sebuah tim sih, tapi kayak menurut aku ya, kalau ini menurut aku ya sama kayak team building tadi, barengan satu tim.
Terus creativity, nah ini untuk meningkatkan kreativitas para karyawan. Terus language training itu pelatihan bahasa ya, seperti namanya pelatihan bahasa itu dimana kita mempelajari bahasa. Jadi kayak contohnya bahasa Inggris di dalam perusahaan atau bahasa Mandarin mungkin yang sangat dipergunakan sekarang ya. Nah itu untuk meningkatkan skill mereka lagi. Terus ada yang ketujuh itu teknologi training, jadi pelatihan teknologi. Nggak bisa dipungkirin ya, makin bertambahnya tahun teknologi pasti semakin canggih, akan semakin berubah. Jadi para karyawan kalau nggak dikasih pelatihan atau pengembangan soal teknologi pasti akan ketinggalan dong. Kayak kita aja sehari-hari kita terus mengimprove keahlian kita atau kalau di teknologi. Mungkin ada tambahan dari Diva, Mai. Kalau aku penambahan di teknologi ya, seperti yang sekarang ini kan banyak penjualan yang online. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan pelatihan atau pengembangan, mana mungkin kita tahu kalau mengakses suatu aplikasi ini untuk mendatangkan barang gitu. Iya, terus yang bikin kita sadar banget kalau umpamanya teknologi sekarang dibutuhkan itu waktu era COVID kemarin. Guru-guru tuh kan pakai kurikulum lama ya. Mereka tuh masih gimana ya, ibaratnya basic mereka tuh benar-benar buku. Jadi ketika dihadapkan sama situasi yang kita total belajar online, otomatis mereka harus bikin absen. Itu kan sebenarnya hal yang sangat minimal banget, harus bisa dilakukan semua orang. Tapi ternyata waktu aku di SMA kemarin ada beberapa guru tuh yang kesulitan, jadi mereka terus minta bantuan, tolong dong gimana ini, nggak tahu caranya. Nah terus guruku yang lain bilang, ya kamu nih makanya belajar toh biar bisa. Nah itulah mengapa kalau di era sekarang, mau kita udah tua mau kita masih muda, belajar teknologi itu memang harus. Apalagi kalau ada pelatihan tersebut, soalnya ibaratnya kita lagi di suatu perusahaan terus habis itu ada error, masa iya kita mau manggil tim IT, terus mereka kan juga punya kerjaan sendiri kan gitu. Soalnya denger nih biasanya tim IT di satu perusahaan itu tuh yang paling sibuk nih, mas iki ngedon, mas iki rusak iki piye iki gitu. Kan emang mereka yang pegang kendali di belakang. Iya. Itu juga kalau dibilang-bilang pelatihan dan pengembangan itu sangat penting banget ya. Kalau contohnya kayak misalnya ada karyawan yang misalnya nggak mau ngikutin pelatihan dan pengembangan ini, ya ngapain kamu kerja sama orang kalau kamu sendiri nggak mau maju gitu ya. Percuma dong bos kamu ngebayar kamu dengan gaji yang tinggi mungkin, tapi skill kamu tuh stuck di sana aja. Itu makanya kenapa ketika proses rekrutmen dan seleksi itu selesai, kadang kan kita ada yang namanya masa training ya, nggak langsung masuk gitu. Itu tuh biar kita trial dulu nih, oh kerja di sini tuh sistematikanya seperti ini, kita harus ngikutin aturan kayak gini, menyesuaikan dan adaptasi sama budaya kerja. Baru kita kan bisa melihatlah gimana sih umpamanya kita ditaruh di posisi ini, apakah pelatihan dan pengembangan kemarin itu tuh udah ngasih kita gambaran buat kedepannya. Jadi kita bisa berkaca, berefleksi kembali ke diri kita sendiri buat mikir prospek kita di pekerjaan itu akan seperti apa, di karir itu seperti apa gitu. Jadi begitu teman-teman. Kira-kira nih dari penjelasan yang kami sampaikan, lalu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh moderator kami Yasin, ada nggak sih dari kalian yang udah punya gambaran nih gimana tentang pelatihan dan pengembangan tersebut? Dan kira-kira kalau umpamanya kalian mau berkarir nih, apakah kalian akan mengambil program pelatihan dan pengembangan ini? Kalau iya, kalian mau masuk pelatihan dan pengembangan yang seperti apa? Apakah yang untuk menambah skill atau memang ditujukan untuk menspesifikasi kemampuan kalian dalam melakukan sebuah posisi? Karena sudah seperti yang kami jelaskan tadi, pelatihan dan pengembangan ini nggak hanya ada di dunia pekerjaan, jadi manfaatnya ini tuh akan terus berlanjut sepanjang hidup kalian loh. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kalian bisa dapatkan, skill kalian, wawasan, relasi yang bisa kalian dapatkan dari program pelatihan dan pengembangan. Materi pelatihan dan pengembangan dapat mencakup berbagai topik tergantung pada kebutuhan organisasi dan tujuan pengembangan tersebut. Beberapa materi umum ini melibatkan 1. Keterampilan teknis. Keterampilan teknis yaitu
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang spesifik untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, kepemimpinan dan manajemen. Fokus pada pengembangan keterampilan, kepemimpinan, manajemen waktu, dan keterampilan interpersonal. Lalu yang ketiga ada komunikasi efektif. Melibatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Keempat, teknologi dan inovasi. Materi terkait dengan pengembangan teknologi, perangkat lunak, dan pendekatan inovatif. Kelima, ada pemecahan masalah. Pelatihan untuk mengasah keterampilan dan mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah. Keenam ini ada etika dan nilai perusahaan. Di sini etika dan nilai perusahaan ini membahas etika bisnis dan nilai-nilai dalam organisasi atau suatu perusahaan. Lalu ketujuh ada pengembangan karir. Pengembangan karir ini meliputi menyediakan informasi, terus juga keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan karir tersebut. Yang ke-8 ada kesehatan dan keamanan. Materi yang terakhir ini berfokus pada kesehatan dan keamanan di tempat kerja. Lebih ke kayak keamanan diri, keamanan fisik, terus kesehatan para pekerja. Lalu, penting untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan karyawan untuk memastikan efektivitasnya. Jadi, setiap materi pelatihan yang disebutkan tadi itu harus disesuaikan ya dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan karyawan tersebut untuk bisa mencapai tingkat efektif yang tinggi gitu. Jadi, kayak misalnya perusahaan kurangnya di sini, jadi ambillah pelatihan yang bisa memenuhi kekurangan tersebut, seperti itu. Jadi kesimpulan dari pelatihan dan pengembangan adalah untuk meningkatkan suatu kemampuan, skill, dan potensi seseorang individu dalam perusahaan. Ibaratnya begini, kita masuk perusahaan ini belum mempunyai skill atau basic apapun itu di dalam perusahaan. Nah, dengan pelatihan dan pengembangan ini akan mengasah kemampuan kita, basic kita dalam sebuah perusahaan, sehingga dengan pengalaman dari pelatihan dan pengembangan ini akan membangun kinerja kita dalam sebuah perusahaan itu dengan baik. Benar sekali. Dengan selesainya pelatihan dan pengembangan ini, kita dapat menyimpulkan nih bahwa investasi dalam pengembangan karyawan itu nggak hanya sebuah keharusan, tapi juga sebuah langkah cerdas bagi kesuksesan perusahaan. Melalui serangkaian sesi yang interaktif dan inspiratif, kita telah membuka pintu menuju potensi tersembunyi dan meningkatkan keterampilan setiap individu di tim ini. Manfaatnya udah jelas dong, karyawan yang masuk dalam proses pelatihan dan pengembangan ini akan jauh lebih terlatih, terus jadi lebih efisien dalam pekerjaan mereka. Mereka juga lebih termotivasi dan berkontribusi lebih besar terhadap kesuksesan tim dan seluruhnya. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan, sebuah tim ini tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan yang muncul, tetapi juga jadi sumber inovasi yang tidak terhentikan. Pelatihan bukan hanya tentang memberikan informasi loh, tapi juga membentuk mentalitas pembelajaran yang akan selalu haus akan pengetahuan baru. Jadi, mari kita terus menggali potensi kita masing-masing dan menerapkan pembelajaran ini dalam setiap aspek pekerjaan kita. Sebagai individu dan sebagai tim, kita memiliki kemampuan untuk mencapai lebih dari yang pernah kita bayangkan. Dengan pelatihan dan pengembangan sebagai kendaraan, mari bersama-sama membawa perusahaan atau organisasi yang kita punya ke puncak kesuksesan yang baru. Oke, karena waktunya udah sekian menit. Oke, terima kasih untuk pemateri yang sangat cantik-cantik semuanya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Kalau ada pertanyaan, klik link di bawah. Jangan lupa subscribe, nggak like dan share. Nah, gimana? Kalian sudah paham dong pastinya. Jadi setelah ini, kira-kira kalau ada proses pelatihan dan pengembangan, apakah kalian akan join? Menurut kalian worth it nggak sih? Oke guys,
Sekian dulu dari kami, seperti yang kami sudah closing tadi di videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. See you guys on the next video. Bye.